Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 dengan materi farmakologi obat antibiotik, golongan tetrasiklin dan kloramfenikol. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Anita R dengan NIM B1A1192218. Perkenalkan, nama saya Anggun Pratiwi Mewal dengan NIM B1A119349. Perkenalkan, nama saya Naila Faradillah dengan NIM B1A1193339. Perkenalkan, nama saya Elmita Sinar dengan nomor induk mahasiswa B1A1193332. Perkenalkan, nama saya Suardillah dengan NIM B1192249. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Fattah, NIM B1A1194404. Perkenalkan, nama saya Reski Fajriyah dengan NIM B1A119355. Oke, langsung saja ke materinya. Apa itu antibiotik? Antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mempunyai kemampuan dalam melakukan encer untuk menghemat pertumbuhan dan membunuh mikroorganisme. Antibiotik yang relatif non-toksik terhadap penjemuannya digunakan sebagai agen kemoterapeutik dalam pengobatan penyakit infeksi pada manusia. Klarifikasi antibiotik terbagi berdasarkan mekanisme kerjanya. Antibiotik dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Antibiotik yang cara kerjanya dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri, contoh penisilin, bacitracin, dan cefalosporin. 2. Antibiotik yang cara kerjanya dengan mengubah permeabilitas membran sel bakteri, contoh amphotericin, colistin, polymyxin. 3. Antibiotik yang cara kerjanya dengan menghambat sintesis protein dan asam nukleat pada bakteri, contoh kloramfenikol, erythromycin, tetrasiklin, amidoglikosida. 4. Antibiotik yang cara kerjanya dengan mengganggu metabolisme sel bakteri, contoh rifampicin, sulfonamid, dan trimethoprim. Selanjutnya, kami akan bahas tentang antibiotik tetrasiklin. Antibiotik golongan tetrasiklin yang pertama ditemukan adalah klortetrasiklin yang dihasilkan oleh Streptomyces aureofaciens. Kemudian ditemukan oksitetrasiklin dari Streptomyces rhinosus. Tetrasiklin sendiri dibuat secara semisintesis dari klortetrasiklin. Tetrasiklin merupakan antibiotik dengan spektrum luas, bersifat bakteriostatik, dan mekanisme kerjanya dengan jalan menghambat sintesa protein bakteri. Penggunaannya saat ini semakin berkurang karena masalah resistensi. Tetrasiklin mengandung gugus-gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekul dan dapat membentuk kompleks dengan garam-garam Ca atau kalsium, Fe atau besi, serta Mg atau magnesium. Oleh karena itu, tetrasiklin tidak boleh diberikan bersama-sama dengan susu, antasida, obat anti anemia, dan lain-lain, serta sediaan yang mengandung garam-garam di atas. Selanjutnya, mekanisme kerja dari tetrasiklin. Tempat kerja turunan tetrasiklin adalah pada ribosom bakteri. Turunan ini mencapai sasaran melalui 2 proses, yaitu yang pertama difusi pasif melalui pori hidrofil pada membran terluar sel. Doksisilin dan minoksilin mempunyai kelarutan dalam lemak tinggi sehingga secara langsung dapat melalui lemak membran. Yang kedua, sistem pengangkutan aktif yang tergantung energi. Pompa dari semua turunan tetrasiklin adalah melalui membran sitoplasma terdalam, kemungkinan dengan bantuan pembawa protein periplasma. Di dalam sel bakteri, tetrasiklin mengikat secara khas dan terpulihkan ribosom 30S.
menghambat jalannya masuk aminosil tRNA ke dalam aseptor A pada kompleks mRNA ribosom, menghalangi penggabungan asam amino ke rantai peptida, dan menyebabkan hambatan sintetis protein. Sifat penghambatan tetrasiklin berhubungan dengan struktur elektronik yang melibatkan secara langsung interaksi atom C6 dan gugus fenol-diketon dengan sisi reseptor. 7. Turunan tetrasiklin dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu tetrasiklin alami, tetrasiklin semisintetik, bentuk laten tetrasiklin, dan produk manipulasi molekul tetrasiklin. Berdasarkan waktu paronnya, turunan tetrasiklin dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu masa kerja pendek yang berlangsung 6-10 jam, masa kerja sedang yang berlangsung 12-15 jam, dan yang terakhir masa kerja panjang yang berlangsung 16-19 jam. Sifat-sifat farmakologinya di sini terbagi menjadi 5, yaitu absorpsi gastrointestinal bervariasi setelah pemberian per oral. Dia membentuk kompleks yang tidak larut dalam usus dengan kalsium, magnesium, ferrum, dan aluminium. Kehadiran makanan, susu, garam metal atau antasid menyebabkan absorpsi yang tidak beres. Kedua, pemberian intravena digunakan untuk infeksi yang berat. Contohnya, sindrom malabsorpsi dan pasien dalam keadaan kritis. Ketiga, siap berdifusi ke dalam banyak jaringan dan cairan tubuh. Keempat, afinitas tinggi pada jaringan yang cepat pertumbuhannya dan jaringan yang berfungsi sebagai metabolisme. Terakhir, spektrum antibakteri lebar termasuk pada sejumlah besar bakteri gram positif. Resistensi terhadap antibiotik tetrasiklin terjadi karena bakteri kehilangan mekanisme transport aktif terhadap tetrasiklin atau berkurangnya permeabilitas terhadap tetrasiklin. Hal ini menyebabkan rendahnya kadar tetrasiklin di dalam sel dan mengurangi efektivitasnya. Efek samping. Pertama, mual, muntah-muntah, diare karena adanya perubahan pada flora usus. Kedua, mengendap pada jaringan tulang dan gigi yang sedang tumbuh atau terikat pada kalsium, menyebabkan gigi menjadi bercak-bercak coklat dan mudah berlubang serta pertumbuhan tulang terganggu. Ketiga, fotosensitasi. Keempat, sakit kepala atau vertigo. Indikasi penggunaan. Pertama, sebagai obat pilihan pertama pada infeksi oleh Rickettsia, Chlamydia francisella, Tularensia, Vibrio chlorea, Haemophilus ducreyi, Borrelia, dan Posteruella. Kedua, terapi alternatif untuk infeksi Listeria monocytogenes and gonorrhea. Ketiga, jerawat kronis yang berat. Toksisitas. Pertama, pemberian intravena dapat menyebabkan tromboflebitis dan hepatotoksik. Kedua, perubahan warna gigi fetus dan neonatus. Ketiga, gangguan gastrointestinal pada 10% pasien. Keempat, mulut kering, suara parau, stomatitis, glossitis, faringitis, enterokolitis, dan bronkitis. Kelima, kerusakan tubulus proksimal ginjal disebabkan oleh degradasi produk obat yang kadaluarsa. Ketujuh, hepatotoksitas akibat pemberian dosis besar dalam waktu lama, wanita hamil lebih rentan. Ke-8, pseudotumor cerebri dan peningkatan bun. Selanjutnya, antibiotik chloramphenicol. Salah satu jenis antibiotik adalah chloramphenicol. Chloramphenicol diisolasi pertama kali pada tahun 1974 dari Streptomyces venezuela. Chloramphenicol merupakan antibiotik dengan spektrum luas dan memiliki daya antimikroba yang kuat, maka penggunaan obat ini meluas dengan cepat sampai tahun 1950 ketika diketahui bahwa obat ini dapat menimbulkan anemia aplastik uang fatal.
Kloramfenikol adalah antibiotik spektrum luas yang efektif terhadap beberapa jenis bakteri dan kuman anaerob. Kloramfenikol adalah antibiotik yang mempunyai aktivitas bakteriostatik dan pada dosis tinggi bersifat bakterisidal. Aktivitasnya menghambat sintesis protein dengan jalan mengikat ribosom yang merupakan langkah penting dalam pembentukan ikatan peptida. Kloramfenikol merupakan kristal putih yang sangat sulit larut dalam air dengan perbandingan 1:400 dan rasanya sangat pahit, maka untuk anak-anak digunakan esternya yaitu palmitat dan kastearat atau suksinat yang tidak pahit rasanya dan dibuat dalam bentuk suspensi. Dalam tubuh, bentuk ester akan diubah menjadi kloramfenikol aktif. Mekanisme kerja dari kloramfenikol. Kloramfenikol merupakan antimikroba dengan spektrum luas. Kloramfenikol umumnya bersifat bakteriostatis terhadap Enterobacter dan Staphylococcus aureus, bakterisid terhadap STR pneumonia, Neisseria meningitis, H. influenza. Mekanisme kerja kloramfenikol dengan menghambat sintesis protein kuman. Obat ini terikat pada ribosom subunit 50S dan menghambat enzim peptidil transferase sehingga ikatan peptida tidak membentuk pada sintesis protein kuman. Farmakokinetik kloramfenikol. 1. Pada pemberian oral kloramfenikol diabsorpsi dengan cepat dan tuntas. 2. Konsentrasi maksimal kloramfenikol di dalam darah setelah pemberian per oral dicapai setelah 2 jam. 3. Di dalam darah, kloramfenikol berikatan dengan protein plasma sebesar 50%. 4. Waktu paruh kloramfenikol 3 jam, sedangkan pada bayi di bawah 2 minggu, waktu paruhnya sebesar 24 jam. Kelima, kloramfenikol berdifusi baik pada cairan cerebrospinal pada mata. 6. Kloramfenikol di metabolisme di hati sebesar 90%. Dan ketujuh, ekskresi kloramfenikol aktif dan produk degradasi sebagian besar melalui ginjal, hanya sebagian kecil yang diekskresikan melalui empedu. Indikasi kloramfenikol. Kloramfenikol hampir tidak digunakan lagi karena toksisitasnya yang kuat, resistensi dan tersedianya obat-obat lain yang lebih efektif. Bila tidak ada pilihan lain, kloramfenikol digunakan untuk demam tifoid, meningitis, infeksi anaerob, khususnya abses otak. Kloramfenikol terkadang digunakan secara topikal untuk mengobati infeksi mata karena mempunyai spektrum kerja yang luas. Kontraindikasi. Kloramfenikol dikontraindikasikan pada neonatus, pasien dengan gangguan hati, dan pasien yang hypersensitif terhadap kloramfenikol. Efek sampingnya gangguan GIT seperti mual, muntah, diare, kandidiasis oral. Gangguan susun tulang belakang seperti anemia aplastik irreversibel yang merupakan reaksi idiosinkrasi yang tidak berhubungan dengan dosis. Dan kemudian toksisitas pada bayi baru lahir sehingga menyebabkan Gray baby syndrome dengan ciri-ciri muntah, tonus obat menurun, hipotermi, perubahan warna menjadi kelabu, dan kolaps. Yang terakhir ada interaksi. Kloramfenikol dapat memperpanjang waktu paruh phenytoin, tolbutamide, chlorpropamide, dan warfarin. Kloramfenikol juga dapat mengantagonis kerja bakteri. Baiklah, cukup sekian video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.